warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di SMK Negeri Darul Ulum Muncar, Banyuwangi. Perkenalkan, saya Melinda Retnoning Tias, selaku host pada acara kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang teknik PPDB dan sekilas tentang SMK Negeri Darul Ulum Muncar, Banyuwangi. Tentunya teman-teman, saya tidak sendiri. Sekarang saya sudah bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Bapak Ikhwan Diki Aryasa, Waka Kesiswaan, dan Bapak Bahru Rohim, SPD selaku tim operator SMK Negeri Darul Ulum Muncar. Selamat sore Pak Ikhwan dan Pak Bahru. Selamat sore. Melinda. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Melinda sehat? Sehat, alhamdulillah. Bisa ketemu akhirnya di kesempatan hari ini. Kalau boleh tahu, buat Pak Ikhwan dan Pak Bahru, kesibukannya apa nih menjelang penerimaan peserta didik baru pada tahun ini? Oke. Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Ikhwan dulu. Jelaskan ya. Ya. Jadi persiapan yang sudah dilakukan oleh semua tim itu ada dari Bapak Ibu guru, ada yang juga dari anak-anak. Yang disiapkan pertama tentu kita kemarin sudah koordinasi, kita sudah pembentukan panitia, dan yang paling penting itu adalah sekarang ini karena dunianya digital, kita sudah mempersiapkan poster-poster terkait PPDB semuanya. Kemudian kita sudah instruksikan ke seluruh warga sekolah untuk menyebarkan poster terkait PPDB di IG, TikTok, Facebook, maupun YouTube dan website sekolah. Berarti intinya persiapan untuk PPDB ini sudah sangat matang ya Pak? Insya Allah 99,99% matang dan siap. Keren. Kalau Pak Bahru selaku tim operatornya, kesibukannya? Ya, kita lagi menunggu juknis terkait dengan pagu ya, karena memang kita ada pagunya, kita masih menunggu terkait dengan itu. Nanti kalau sudah ada pagunya, baru kita akan ada tindak lanjut, lebih lanjut lagi. Persiapannya masih ya yang dikatakan Pak Ikhwan tadi, tinggal 0,001%. Ya, kita lagi tinggal menunggu secara teknis untuk terkait pagu. Tinggal melaksanakan saja berarti. Ya, tinggal melaksanakan saja. Kalau gitu, kita langsung saja ke pertanyaan intinya ya Pak, yang sudah banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman calon peserta didik tahun pelajaran 2024-2025 ini. Untuk pertanyaan yang pertama buat Pak Bahru, bagaimana sih Pak teknis PPDB pada tahun ini dan apa saja yang membedakan teknik PPDB tahun ini dengan tahun yang lalu? Oke, sebenarnya nggak jauh berbeda untuk SMK ya. Yang berbeda itu di tingkat SMA. Karena kita di SMK tidak jauh berbeda, tetap kalau secara global terkait dengan penerimaan sama. Cuman ada aturan-aturan sedikit yang berbeda. Pertama, kalau dulu kita lewat jalur afirmasi, itu kita boleh menggunakan, salah satunya saja, boleh menggunakan yang namanya SKTM. Sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Terus dulu pokoknya tertera di KK, ya kan? Tertera di KK, yang KK-nya berdomisili di wilayah zonasinya SMKN Darul Ulum, itu boleh daftar. Nah, sekarang nama ayah di KK, nama ayah di rapot itu akan divalidasi dan cek harus sama. Itu yang membedakan, kan? Kalau yang lainnya sama, tidak ada begitu banyak perbedaan. Itu yang membedakan secara mendasar, sedikit berbeda, tapi ya lumayan agak ribet. Hanya perbaikan detailnya saja. Ya. Oke, kalau pertanyaan kedua buat Pak Ikhwan nih, ada berapa jalur sih Pak untuk PPDB pada tahun ini? Kalau kita ngomongkan jalur, yang jelas yang pertama itu yang harus dilakukan calon peserta didik itu adalah entry nilai di sekolah asalnya masing-masing. Jadi nilai rapat itu harus di-entry oleh operator di sekolah asal. Kemudian ada tahapan yang namanya pengambilan PIN. Nah, jadi perlu diketahui untuk semuanya calon peserta didik di tahun pelajaran 2024-2025, kalian sebelum mendaftarkan diri di jalur PPDB SMK, kalian harus wajib mendapatkan PIN
Nah, kalau sudah mendapatkan PIN ini belum berarti kalian sudah mendaftar. PIN itu adalah kunci untuk melakukan pendaftaran PPDB. Nanti ada 3 tahap. Tahap 1 itu jalur afirmasi. Afirmasi itu ya bagi anak-anak yang punya KIP yang disampaikan Pak Baru tadi. Jadi kartu Indonesia Pintar, kartu sejahtera, kemudian kartu dari asosiasi anak buruh itu bisa. Kemudian ada selain afirmasi ada perpindahan tugas orang tua. Ini bagi orang tua yang kedinasan dari TNI, Polri atau guru ASN yang dipindah tugaskan itu bisa juga didaftarkan di tahap 1. Dan tentu yang terakhir adalah prestasi hasil lomba. Nah ini yang sering banyak dilakukan anak-anak itu adalah prestasi hasil lomba. Hasil lomba ini di dalam Juknisnya sekarang itu minimal tingkat kabupaten, kemudian sampai tingkat internasional. Itu yang harus dipahami. Nah, kemudian ada tahap 2 yaitu zonasi. Zonasi SMK ini berbeda dengan yang di SMA tentunya ya. Kalau di SMK ini kuotanya 10% Pak Baru ya, 10%. Jadi kalau di SMA itu ada kemungkinan 40 sampai 50, kalau di SMK itu hanya 10. Nah, baru yang tahap 3 ini adalah jalur prestasi nilai akademik atau rata-rata nilai rapot atau yang biasa orang kenal itu reguler. Jalur umumnya atau reguler. Itu tahapan untuk pendaftaran di PPDB. Nah, adik-adik, jadi tahapan PPDB pada tahun ini ada 3 tahap ya. Kalian bisa pilih sesuai yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ikhwan, sesuai yang kalian punya di tahap yang mana. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga untuk Pak Bahru. Pak, bagaimana mekanisme pengambilan PIN dan apa saja syarat yang diperlukan untuk melakukan registrasi pengambilan PIN? Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Pak Bahru. Kalau dijelaskan secara sedikit ini nggak bisa ya, karena gitu. Ini teknis. Nah, kalau teknis nggak bisa dijelaskan secara singkat. Ini saya membawa RPA, jadi karena memang ini kaitannya dengan teknis, saya nggak bisa tanpa membaca. Jadi gini, adik-adik sekalian, kemarin juga banyak yang bertanya terkait dengan di grupnya WA-nya PPDB itu banyak yang tanya, pengambilan PIN kapan? Jadi saya jelaskan. Adik-adik sebelum melakukan pendaftaran, itu siswa, ini perbedaannya dengan tahun kemarin, siswa itu melakukan pengambilan PIN dengan cara masuk ke webnya PPDB Jatim. Kalau sampean masuk ke Google Chrome, langsung ketikkan PPDB Jatim 2024, maka secara otomatis akan ada itu nanti di list nomor pertama. Itu diklik saja. Setelah diklik di sana, itu mulai bisa dilakukan tanggal 27 Mei. Karena pengambilan PIN itu dilakukan sekali, ya kan, mulai tanggal 27 Mei jadwalnya sampai tanggal 14 Juni. Jadi catat lagi, mulai pengambilan PIN online-nya itu tanggal 27 Mei sampai 14 Juni. Dan itu dilakukan 1 kali. Apa yang dilakukan? Masuk ke web PPDB online Jatim, lalu kita di sana disuruh mengentrikan data-data, biodata dari kita, biodata dari siswa, termasuk di sana juga memasukkan yang namanya nomor SKD atau nomor KK, tanggal terbit KK, kan? Nah, tanggal terbit KK di situ nanti setelah dimasukkan, lalu disimpan. Setelah disimpan, pada hari berikutnya, tanggal 28, siswa wajib datang ke sekolah. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah untuk memverifikasi data yang dimasukkan tersebut. Contoh yang dimasukkan kan foto KK. Ini yang saya garis bawahi lagi. Banyak adik-adik itu yang dimaksud dengan foto KK itu tidak tahu. Tapi yang difoto keluarganya. Nah, keluarganya berdiri berjajar-jajar di depan rumah difoto. Padahal yang dibutuhkan kan hanya surat KK, kartu keluarga. Kartu keluarga. Itu banyak kejadian kemarin. Nah,
pada saat tanggal 28 itu yang dibawa apa saja? Yang pertama, jelas kakaknya, ya kan? Kakak asli, jelas kakaknya, kakak asli. Yang kedua adalah akte kelahiran. Yang ketiga adalah rapot asli. Ini waktu pengambilan PIN. Waktu verifikasi data. Waktu verifikasi data. Di tanggal 28. Kalau pengambilan PIN kan tanggal 27. Siswa mulai ngentri. Kan? Tanggal 28 itu mulai verifikasi sampai tanggal sampai tanggal 15. Itu verifikasi datanya. Dengan membawa data-data yang saya sebutkan tadi. Ya, itu untuk melakukan verifikasi mana yang salah, mana yang harus diperbaiki. Itu. Dan termasuk juga nanti harus membawa, ini yang belum tercatat Pak Ikhwan, di hidupnya nggak ada, harus membawa materai. Ya, materai 10.000. Yang membawa materai 10.000. Jadi itu yang harus dibawa ke sekolah. Nah, ada hal yang penting yang belum saya sampaikan tadi adalah untuk masuk ke sana juga harus memfoto ijazah Pak, ijazah SKL. Tapi karena wisudanya adik-adik atau kelulusan adik-adik SMP itu belum waktunya, maka bisa menggunakan yang namanya surat keterangan kelas 9 dari sekolah. Jadi bisa menggunakan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah kelas 9. Andai kata betul. Andai kata SKL atau ijazahnya belum terbit. Ya, mudah-mudahan kalau sudah terbit bisa menggunakan SKL-nya. Saya lanjutkan. Ya, ini masih banyak masalahnya karena di pengambilan PIN itu ada 2 versi. Yang pertama adalah versi bagi siswa yang berada di Jawa Timur. Lalu versi bagi siswa yang non di Jawa Timur. Nah, ini yang saya jelaskan adalah yang di Jawa Timur seperti yang saya katakan awal tadi. Lalu yang versi terakhir adalah bagaimana Pak jika rapot saya belum di-entry oleh sekolah. Jangan khawatir, karena kemarin banyak yang tanya, Pak, saya tanya ke operator sekolah saya kok rapotnya suruh entry sendiri. Nanti kalau jika rapotnya belum di-entry, maka operator dari SMKN Darul Ulum akan membantu mengentrikannya. Berarti SMKDU bisa mengentrikan rapor? Bukan bisa, tapi membantu. Dan mengentrikannya pada saat siswa itu mau melakukan pengambilan PIN. Bisa. Jadi hanya membantu. Karena itu dibuka pada saat tanggal 27 itu. Pada intinya adik-adik, jikalau adik-adik merasa kebingungan, nanti di laman websitenya SMKN Darul Ulum akan ditampilkan secara teknis mengenai PPDB. Jikalau masih bingung lagi, pantau di WA-nya grup PPDB SMKN Darul Ulum. Kok saya bingung, masih bingung lagi, ya datang saja di stand SMKN Darul Ulum. Di sana kita di halaman SMKN Darul Ulum mengadakan stand PPDB secara offline. Nanti akan dilayani oleh tim kami yang sangat luar biasa di sana. Jadi datang saja langsung ke SMKN Darul Ulum saja, Mbak. Pak Baru ini ya, ada yang bertanya kepada saya Pak Baru terkait PPDB untuk pengambilan PIN ini, apakah anak-anak bisa di rumahnya masing-masing, dan untuk verifikasi itu apakah harus datang di sekolah terdekat. Nah ini coba dijelaskan karena banyak kemarin di grup itu komentar itu apakah pengambilan PIN-nya harus ke sekolah atau bisa pakai HP atau bagaimana. Nah itu coba Pak Baru untuk dijelaskan kepada calon peserta didik. Oke, siap. Untuk pengambilan PIN, pengisian datanya bisa dari rumah, Pak. Bisa dari rumah, pengisian datanya online bisa dari rumah. Tapi untuk verifikasi berkasnya, siswa wajib datang ke sekolah negeri terdekat. Boleh ke SMKN Darul Ulum, boleh ke sekolah negeri yang lain. Yang terdekat dari rumah, itu boleh. SMK, SMA sama Pak Baru SMK, ya? SMA sama. Karena kita namanya adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan itu wajib. Terus setelah datang verifikasi, dan verifikasi itu Pak juga sebagai ajang pengecekan kesehatan anak-anak Pak.
Berarti datang itu harus bawa surat kesehatan, Pak? Ya, Pak? Oh, bukan. Bukan. Gitu. Jadi Gimana? nanti teman-teman dari SMKN Darul Ulum akan melakukan pengecekan kesehatan secara offline yang akan dilakukan oleh tim kita. Jadi tim kita akan ada pengecekan kesehatan terkait 2 hal. Yang pertama adalah buta warna, dan yang kedua adalah tinggi badan, dan yang ketiga adalah bertato, bertindih atau tidak terkait dengan fisik. Nah, terus untuk surat kesehatan ini kapan anak-anak bawanya ini? Surat kesehatan Perlu dibawa atau diupload saja? Surat kesehatan Bapak, jadi itu tidak diupload. Jadi surat kesehatan nanti setelah didapat dari SMKN Darul Ulum akan dibawa untuk diinputkan atau diserahkan kepada operator untuk dientrikan terkait dia buta warna atau tidak, dia tinggi badannya berapa. Itu yang inputkan adalah operator. Nah, surat kesehatan ini apakah bisa didapatkan di rumah sakit atau puskesmas atau di sekolah itu yang menyediakan, itu bagaimana? Di sekolah SMKN Darul Ulum atau sekolah negeri yang lain. Tapi memang pada intinya adalah siswa datang akan ada pengecekan kesehatan oleh sekolah secara langsung. Secara langsung ini ya? Secara langsung. Jadi tidak ada tipu-tipu? Tidak ada tipu-tipu. Langsung. Tahapnya pendaftaran penerimaan peserta didik baru ini bisa dilakukan secara online dan offline ya Pak? Ya. Tapi untuk verifikasinya itu para calon peserta didik harus datang ke sekolah negeri terdekat. Betul. Tidak harus ke SMK negeri tapi Darul Ulum, tapi bisa ke yang lainnya. Ya, bisa. Ya. Kayaknya kita langsung saja lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Pak. Ya. Ini untuk Pak Bahru lagi. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak, permasalahan yang banyak terjadi di PPDB tahun lalu agar tidak terulang untuk PPDB yang tahun ini. Oke, adik-adik, untuk PPDB yang tahun lalu yang sering terjadi itu adalah anak-anak ketinggalan jadwal pengambilan PIN. Ya. Nah, Jadwal berarti jadwal ya, Itu harus dibaca tanggalnya. jadwal itu, harus diikuti. Ketinggalan jadwal pengambilan PIN. Nah, terus yang kedua, setelah dia sudah diterima, dia lupa jadwal kalau daftar ulang. Nah, Betul. itu pernah terjadi itu. Jadi akhirnya karena di PPDB sistem sekarang itu siswa diterima, itu daftar ulangnya hanya 2 hari. Ya kan? Nah, kalau dia tidak daftar ulang, maka sama sistem akan dianggap dia mengundurkan diri dan akan dicarikan pengganti pendaftar di grade bawahnya. Jadi kalau dia lupa jadwal daftar ulang, ya mohon maaf, kami tidak bisa. Tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain. Tapi kami tetap berusaha untuk meng-calling, ya kan, nomor HP yang tertera. Kami akan mencari nomor HP-nya sampai dia. Jadi tidak semata-mata kita itu. Tapi jadwal, pembacaan jadwal juga harus benar-benar dipahami. Oke, Pak Bahru, semisal kalau ada kesalahan, kakak itu tidak sesuai dengan titik koordinat GPS pada jalur zonasi. Titik koordinat GPS. Ya. Maka nanti sama operator akan dibenarkan di sini. Jadi sama operator diverifikasi. Maka siswa wajib datang itu adalah terkait dengan verifikasi data. Ya. Nanti operator akan membenarkan titik koordinatnya jika dia jaraknya terlalu jauh. Seharusnya desanya di Waringin Putih, kan? Lalu dia titiknya di Sumber Beras, maka sama operator akan dikembalikan ke titik asalnya sesuai. Tapi siswa juga ada di situ, dipahami bersama. Jadi dibantu untuk membenarkan. Dibantu, ya. Terus terkait dengan ada pertanyaan juga terkait dengan Pak, bagaimana sekolah saya tidak mau entry raport, tadi sudah saya bahas di depan, kan? Terus ada lagi terkait dengan tanggal terbit KK, ini yang penting, kurang dari 1 tahun. Terkait dengan tanggal terbit KK gini, ada misalkan siswa, ya kan, karena dia mempunyai adik, ya kan, mempunyai adik, lalu kakaknya itu berubah, diperbarui tanggal terbitnya karena menambahkan adiknya atau saudaranya ada yang meninggal. Nah, itu diperbolehkan dengan catatan dia tidak merubah tempat tinggal. Jadi boleh, tetap. Ya alamatnya tetap di awal, tapi hanya menambahkan keluarga, menambahkan
saudara atau siapapun yang meninggal di kakak. Jadi meninggalkan. Kalau semisal ada adik-adik yang salah ambil jurusan, bagaimana Pak? Salah ambil jurusan, kalau sudah diklik dikonfirmasi, operator tidak akan bisa berbuat apa-apa. Makanya harus hati-hati nih ya. Ini harus hati-hati. Pada saat sudah diklik konfirmasi, ya kan, makanya kalau di daftar ulang, di pendaftaran itu, sebelum mengeklik selesai atau finishing, maka akan ditampilkan seluruh dokumen yang di-upload, termasuk data-data, termasuk sekolah yang diambil mana saja, jurusan apa saja, itu harus dibaca. Jangan tiba-tiba kalau diklik langsung syukur diklik. Akhirnya, mohon maaf, kalau sudah seperti itu, pihak dari operator itu tidak akan bisa merubah karena itu sudah dianggap sudah selesai. Oke. Jadi untuk peserta PPDB mungkin bisa memperhatikan barusan kesalahan-kesalahan pada tahun lalu yang sudah dijelaskan oleh Pak Baru agar tidak terulang lagi di tahun ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu memperhatikan tanggal-tanggal yang sudah dijadwalkan agar tidak tertinggal. Kita akan lanjut saja ke pertanyaan yang kelima untuk Pak Ekwan nih. Ada jurusan apa saja sih Pak di SMK Negeri Darul Ulum Muncar Banyuwangi ini? Ya, kalau kita ngomongkan jurusan, mungkin jurusan itu kalau kita masyarakat tahunya jurusannya program keahlian, ada lagi namanya program keahlian ke konsentrasi keahlian. Itu sebenarnya ya kalau kita ngomongkan PPDB sekarang itu di SMK Negeri Darul Muncar ada 7, intinya sama 7 jurusan, cuma mungkin penamaannya saja yang berubah. Untuk yang pertama kita ada yang namanya teknik kendaraan ringan, TKR. Atau biasanya kalau TKR ini beda dengan TSM ya, perlu diketahui untuk calon peserta didik bahwa TKR itu adalah yang dipelajari adalah kendaraan ringan, berarti tentang mesin mobil ya. Jadi meskipun nanti ada tambahan-tambahan, mungkin ada tambahan sepeda motor dan permesinan yang lain, tetapi fokusnya adalah kendaraan ringan. Kemudian yang kedua ada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, dulu itu mungkin sering terkenalnya adalah TKJ. Orang masyarakat itu terkenalnya TKJ. Sekarang diganti teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini bergerak di bidang perakitan komputer, perakitan jaringan WiFi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada namanya teknika kapal penangkapan ikan, TKPI. Biasanya orang itu menyebutnya pelayaran. Terkenalnya ini pelayaran. Jadi kadang itu orang tidak tahu, masyarakat sekitar ini, bahwa di SMK Negeri Darul Ulum Muncar ini ada pelayarannya, yaitu teknika kapal penangkapan ikan. Ini semuanya perlu diperhatikan bagi calon peserta didik yang akan mendaftarkan di TKPI ini. Syaratnya harus laki-laki wajib, tidak boleh perempuan. Tidak boleh perempuan. Nah, tinggi badan juga dipertimbangkan, kurang lebih di 160. Karena ini kaitannya nanti banyak sekali. Kemudian yang paling penting adalah tidak boleh buta warna parsial. Nah, buta warna parsial itu, apa itu Pak? Buta warna yang kurang bisa membedakan antara ini biru laut, ini biru tua, misalkan seperti itu. Jadi warna-warna yang hampir sama itu dia tidak bisa membedakan di TKPI. Kemudian ada agribisnis pengolahan hasil perikanan. Nah, di sini adalah ya, ini juga taruna-taruni di sini. Taruna-taruni ini kegiatannya hampir sama dengan anak-anak yang di pelayaran tadi di TKPI. Di sini anak-anak akan diajari bagaimana mengelola semua bahan dasar dari laut, ikan, udang, kemudian kepiting, cumi, dan sebagainya. Terus kemudian yang keberapa berarti ya? Keempat ya. Kelima apa keempat? Keempat. Yang kelima atau yang berapa tadi? Tadi ada TKR,
TKPI. Kemudian ada TCKT, TKPI, APHP, dan yang kelima adalah desain komunikasi visual, DKV. Ya, kalau dulu mungkin orang terkenalnya adalah multimedia ya. MM. Nah, MM multimedia. Tetapi multimedia itu dipecah sekarang. Nah, ada yang broadcasting, ada yang DKV. DKV ini berarti dia itu fokusnya di dunia desain. Mungkin desain digital, desain visual dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya akuntansi. Nah, kalau dulu mungkin namanya ini berubah-ubah. Kadang kemarin itu ada akuntansi dan keuangan lembaga. Sekarang kembali lagi ke akuntansi. Nah, akuntansi ini untuk calon peserta didik, kalau kalian ingin belajar tentang ilmu akuntan, perbankan, perpajakan, nah silakan bergabung dengan tim akuntansi di SMK Negeri Darul Muncar. Kemudian yang terakhir adalah busana. Dulu itu namanya berubah-ubah, ada yang tata busana. Sekarang desain dan produksi busana namanya. Nah, sekarang berubah lagi. Nah, ini dunia fashion bagi calon peserta didik yang ingin pelajari bagaimana dunia fashion. Tidak hanya fashion saja, di sini juga diajari make up, tata rias pengantin, dan masih banyak hal yang bisa dilakukan di Darul Muncar. Pilihannya sangat banyak ya Pak, tinggal Pilihannya ada 7. ya 7, Luar tinggal biasa. menyesuaikan minatnya di mana, bakatnya di mana. Betul. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh calon peserta didik yang ingin sekolah di SMK Negeri Darul Muncar adalah minat dan bakat. Jadi kalau kalian sudah menyatakan di situ sekolah di TKPI, TCKT, TKR, DKV, itu sudah minat dari kalian. Jangan sampai nanti sudah diterima, tadi yang disampaikan Pak Baru, disampaikan Ananda Melinda, Pak saya salah jurusan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, untuk adik-adik atau calon peserta didik baru ini, silakan lihat semua profil jurusan yang ada di website sekolah, yang ada di IG sekolah, yang ada di YouTube sekolah SMK Negeri Darul Muncar. Tentunya di situ banyak sekali pengetahuan-pengetahuan tentang jurusan-jurusan yang ada di sekolah dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Itu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Sekarang kita langsung ke pertanyaan ke-6 saja. Oh iya. Pak Baru. Ya, sendiri. Berapa jumlah pagu yang diterima di masing-masing program keahlian untuk tahun ini? Oke. Untuk tahun ini kita lagi menunggu dari dinas nih. Tapi kalau untuk tahun kemarin, ya mungkin kita berkaca dari tahun kemarin. Kalau berkaca dari tahun kemarin itu masing-masing jurusan itu ada pagunya sendiri-sendiri. Contoh misalkan kita ada TKPI, kan? TKPI itu pagunya hanya 72 siswa, hanya 2 rombel, kan? 72 siswa atau 2 rombel. Lalu yang kedua ada DKV, desain komunikasi visual, itu rombelnya hanya 2 atau 72 siswa. Yang ketiga ada APHPI, kan? Itu sama, yaitu 72 siswa-siswi kan. Itu ada, jadi ada 3 jurusan, TKPI, DKP, sama APHP, itu rombelnya hanya 222, ya kan. Nah, terus ada 4 jurusan yang rombelnya masing-masing ini lumayan besar. Masing-masing ada 3 kelas, yaitu ada TKRO, ya kan, atau TO, yang biasa terkenal teman-teman itu nyebutnya TO. Yang kedua ada TJKT, ya, yang selanjutnya ada AKL atau sekarang akuntansi saja. Yang keempat ada busana. Jadi 4 jurusan itu memiliki 3 rombel masing-masing. Jadi 108 siswa. Kalau di total berapa penerimaannya? Kalau tahun lalu, mudah-mudahan tahun ini tidak berubah, ya Pak Iwan. Semoga tidak berubah. Semoga tidak berubah adalah totalnya 648 siswa. Itu pagu yang mudah-mudahan sama dengan tahun kemarin. Seperti yang itu. daftar pasti lebih dari itu ya Pak? Kalau melihat animo, tahun kemarin luar biasa. Kemarin itu di 1000. Ya, di 1000. Wow. Ya. Jadi Tahun sekarang ada kayaknya juga sama Pak. 400 Ya, sekarang, anak ya. yang berpotensi tersebut. Tahun sekarang kalau melihat, meningkat Pak, kalau melihat antusiasme. antusiasme di grupnya, kita punya grup, ada beberapa grup yang sudah tembus 1000,
yang satunya ada 200, yang ini kita mulai naik lagi ada sekitar 150-an ya. Berarti hampir 1.500 Iya. animus untuk tahun ini. Animus Luar tahun biasa ini itu ya. luar biasa. Untuk Luar tahun biasa. ini sangat luar biasa. Oke nih, untuk yang terakhir kesimpulannya apa sih Pak pesannya untuk teman-teman peserta PPDB pada tahun ini? Oke, jadi pesan dari saya ya untuk seluruh calon peserta didik yang akan mendaftar di SMK Negeri Darul Muncar, yang pertama yakinkan dulu pada dirimu, pada orang tuamu jurusan apa yang kalian pilih, karena jangan sampai terjadi sudah terpilih kemudian bilang salah jurusan. Artinya ketika nanti pendaftaran ada pilihan 1, pilihan 2 itu juga harus dikonsultasikan sama orang tuanya. Sehingga kalau sudah keterima misalkan di jurusan tertentu ya harus dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan kemudian tidak daftar ulang, lah itu kan kasihan anak-anak yang betul-betul ingin tapi belum bisa masuk. Tuh. Nah, oleh karena itu saya mengajak semuanya lulusan dari SMP, MTS, negeri swasta untuk bergabung di SMK Negeri Darul Muncar. Khususnya silakan pilih 7 jurusan yang ada di sini. Nah, itu saja untuk saya ya. Kalau dari Pak Bahru? Oke, pesannya? kalau dari saya mungkin terkait teknis ya. Tadi ada yang lupa saya sampaikan Pak Ikhwan terkait dengan siswa golden ticket. Nah, itu penting. Ada golden Ya, ticket ada ternyata, golden Pak. ticket bagi siswa yang pernah menjadi ketua OSIS. Ya, itu hanya satu saja. Di satu sekolah satu. Satu Ya? sekolah satu. Dan tidak mungkin satu sekolah Nah, satu sekolah. ketua OSIS ada Ya, banyak ya. jadi hanya satu, itu lupa saya sampaikan karena sudah ada yang tanya. Terus pesan intinya adalah siswa jangan pernah lupa dan jangan pernah tidak melihat jadwal. Benar. Ya, benar. karena jadwal itu penting dan biasakan untuk membaca, dan satu hal lagi jangan percaya dengan teman, karena kejadian kemarin ada akunnya yang mendaftarkan temennya, akhirnya diambilkan jurusan yang berbeda. Jadi seperti itu pesannya. Ingat, lihat jadwal, selalu pantau IG, selalu pantau WA, selalu pantau webnya SMKN Darul Ulum. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas semua penjelasannya untuk Pak Bahru dan Pak Ikhwan. Sama-sama. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat untuk peserta PPDB dan teman-teman yang membutuhkan informasi terkait PPDB pada tahun ini. Saya Melinda Retnonintia selaku host pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.